Ayo kita yel-yel lagi ya, biar lebih semangat. Siap? 2, 3. Kids, dahsyat, luar biasa. Yeay, sekali lagi. Kids, dahsyat, luar biasa. Yeay. Semuanya ambil posisi, kita mau puji Tuhan, kita mau angkat suara kita mau tepuk tangan bagi Tuhan.
kabar? Pasti semua ada dalam keadaan dahsyat luar biasa. Yes, oke. Nah, sebelum kita mau mulaikan firman Tuhan, Tata, kita harus kasih jempol buat semua anak-anak yang di rumah yang sudah dengan hebat, yang sudah dengan pintar, yang sudah dengan semangat, yang sudah dengan luar biasa, sudah memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, yang sudah dengan luar biasa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Good job semua. Oke. Ngomong-ngomong anak-anak, Tata kok lain ya? Kok berbeda ya? Ada yang berbeda dari Tata. Coba kita tanya, kenapa ya dia? Tata, kamu kok gayanya beda? Kamu sedang apa? Kamu sedang melakukan apa memangnya? Ibu Vita, saya sedang bersiap-siap untuk mengikuti lomba. Lomba apa, Tata? Lomba untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Oh iya, tanggal 10 November kan Hari Pahlawan. Memangnya siapa pahlawan idola kamu, Tata? Saya paling suka Sobeson Bait 3, Ibu Vita, karena dia sudah dengan gagah perkasa berjuang untuk mempertahankan kota kita dan sudah berani menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda, Ibu Vita. Oh, jadi kamu suka dengan Sobeson Bait 3 ya? Dia itu kalau tidak salah seorang raja Timor kan, Tata? Iya, Ibu Vita. Kalau Ibu Vita suka dengan pahlawan siapa? Kalau Ibu Vita semua pahlawan Ibu Vita suka karena semua pahlawan sudah berjuang untuk membela bangsa kita supaya bangsa kita bisa merdeka dari penjajah. Tapi yang paling Ibu Vita suka adalah Raden Ajeng Kartini karena dia adalah seorang pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Nah, jadi memang seperti yang tadi kata Tata, kita semua harus mengenang jasa dari para pahlawan karena mereka sudah berjuang untuk bangsa kita. Ya kan, Tata? Setuju. Kita harus mengenang jasa dari pahlawan. Sekarang saatnya kita untuk melanjutkan perjuangan mereka dengan cara menjadi anak bangsa yang terus berkarya dan terus membangun bangsa kita. Setuju, Tata, kamu luar biasa. Ternyata kamu punya pemikiran yang hebat sebagai anak-anak, sebagai rakyat bangsa Indonesia. Oke, ngomong-ngomong tentang pahlawan, Ibu Vita ini punya cerita tentang firman Tuhan, tentang seorang pahlawan Tuhan yang juga gagah perkasa, yang berani untuk membela bangsanya. Kira-kira siapa ya? Ibu Vita, ayo cerita, saya sudah siap mau dengar cerita firman Tuhan. Oke, anak-anak di rumah sudah siap belum untuk dengar firman Tuhan? Mau tahu dia siapa? Sudah siap? Siap! Oke, semuanya buka Alkitab masing-masing. Yang sudah bisa baca firman Tuhan, yang belum bisa baca firman Tuhan pun nanti minta tolong papa mama untuk membantu untuk bisa membuka Alkitab buat kita semua, oke? Nah, Ibu Vita mau ajak kita buka dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal yang ke-8. Nah, yang sudah dapat di dalam Alkitab
Anak-anak coba perhatikan baik-baik dari pasal 6 sampai 8 itu ceritanya tentang siapa, ayo. Nah, kalau sudah lihat pasti kita semua sudah tahu itu cerita tentang Gideon. Nah, anak-anak, Ibu Vita pada saat ini mau menceritakan tentang pahlawan Tuhan yang sangat gagah perkasa. Tetapi sebelum dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa, ada cerita di balik itu. Anak-anak, nanti karena ceritanya sangat panjang, nanti anak-anak bisa setelah sekolah minggu baru membacanya dari pasal 6 sampai pasal yang ke-8 ya anak-anak, supaya kita bisa fokus dulu untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Oke, Tata siap? Siap. Nah, pada waktu itu bangsa Israel sedang ditindas oleh bangsa Midian. Dan pada saat itu Tuhan membangkitkan Gideon untuk menjadi hakim-hakim atas bangsa Israel. Nah, pada saat itu Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berfirman, untuk menyampaikan firman-Nya kepada Gideon. Dan pada saat itu kalau anak-anak baca di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, pada saat Gideon mendengar firman dari Tuhan yang disampaikan lewat malaikatnya, Gideon dia mulai mencari-cari alasan. Nah, anak-anak tahu sebelum Gideon menjadi pahlawan yang gagah perkasa, sebenarnya Gideon itu adalah seorang penakut. Dia sebenarnya tidak berani untuk menjadi pahlawan atau menjadi hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan. Dan ketika itu dia mulai mencari-cari alasan. Dia bilang seperti ini kepada malaikat Tuhan. Saya ini kan masih muda. Saya ini kan dari kaum yang paling kecil. Jadi saya pasti tidak bisa. Dia mulai mencari-cari alasan. Nah, anak-anak Ibu Vita mau tanya, siapa yang di rumah yang suka mencari-cari alasan ketika diberikan tugas, entah itu dari guru, entah itu dari kakak sekolah minggu, atau dari orang tua di rumah? Siapa di sini yang suka mencari-cari alasan? Ayo angkat tangan. Wah, pasti banyak. Nah, ketika kita di sekolah minggu, ketika ada kakak-kakak yang berkata kepada kita, Richard, ayo kamu berdoa buat firman Tuhan. Richard, nanti kamu bawa kamu memimpin puji-pujian ya. Pasti ada yang berkata, oh tidak kak, saya tidak bisa, saya ini kan masih kecil, saya ini kan belum bisa berdoa, saya ini kan belum bisa menyanyi dengan baik. Nah, siapa yang seperti itu? Atau kalau misalnya ada ibu guru yang memberikan tugas, Steven, nanti kamu jadi pemimpin upacara ya di sekolah. Lalu kita mulai berdalih, oh tidak bisa bu, saya ini kan tidak bisa berjalan gerak jalan, saya ini kan tidak bisa dengan suara lantang, dan saya ini kan masih pendek. Pasti banyak alasan-alasan yang kita kemukakan, betul? Atau kalau di rumah mama papa panggil, Kesha, kamu tolong bantu mama papa untuk jaga adik. Oh tidak bisa papa mama, saya kan sedang sibuk, saya kan sedang melakukan ini. Pasti ada saja alasan yang kita kemukakan kepada orang tua, kakak sekolah minggu, atau guru kami. Siapa di rumah yang seperti Gideon? Pasti banyak yang angkat tangan. Nah, Tata juga seperti itu. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Nah, berarti
kita pun seringkali kita juga ada rasa-rasa takut ketika dipercayakan sesuatu, ada rasa minder ketika dipercayakan sesuatu seperti halnya Gideon. Tapi pada saat itu ketika Gideon diminta untuk menjadi hakim-hakim oleh Tuhan, walaupun pada saat itu ada rasa takut, tapi akhirnya karena penyertaan Tuhan, Tuhan membangkitkan keberanian dalam diri Gideon. Nah, kita pun juga seperti itu. Ketika mungkin kita merasa takut, kita merasa minder, kita merasa kita ini masih belum apa-apanya dibandingkan teman-teman yang lain, kita juga harus minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan membangkitkan keberanian dalam diri kita semua. Nah, kembali lagi ke cerita Gideon ya anak-anak. Nah, pada saat itu mereka akan berperang melawan tentara dari Midian. Dan pada saat itu tentara dari bangsa Israel berjumlah 32.000 orang. Tapi pada saat itu Tuhan berkata bahwa itu masih terlalu banyak untuk melawan tentara Midian. Sedangkan tentara Midian itu berjumlah ratusan ribu orang. Kalau mau dipikir-pikir itu tidak sebanding ya anak-anak. Masa 32.000 orang harus melawan ratusan ribu tentara. Wah, itu sangat tidak mungkin kalau bangsa Israel bisa memenangkan pertempuran tersebut. Tapi pada saat itu Tuhan katakan tidak, itu terlalu banyak. Nah, pada saat itu pulanglah tentara Israel sebanyak 22.000 orang. Nah, berarti 32.000 orang dikurang 22.000 orang berarti tersisa berapa ya? Berapa ya Tata? 10.000. Iya, benar sekali. Nah, berarti sisa tentara dari bangsa Israel berjumlah 10.000 orang. Nah, masuk akal tidak anak-anak? 10.000 lawan ratusan ribu orang, kira-kira bangsa Israel bisa menang pertempuran tidak? Bisa tidak Tata? Tidak, karena itu mustahil. Tapi anak-anak tahu 10.000 orang, Tuhan juga masih berkata bahwa itu masih terlalu banyak. Akhirnya Gideon mengajak semua tentaranya pergi ke sungai untuk minum. Di situ ada 300 orang yang minum dengan cara membawa air langsung ke mulutnya. Dan yang lain minum sambil berlutut. Dan pada saat itu Tuhan berkata, nah 300 orang itulah yang akan bersama-sama dengan Gideon untuk bertarung melawan tentara Midian. Anak-anak, di sini kita lihat tambah tidak masuk akal lagi apa yang Tuhan katakan. Dari 32.000 orang disaring menjadi 10.000. Dari 10.000 disaring menjadi 300. Nah, kalau mau dipikir-pikir, ini tidak masuk akal. Ini mustahil untuk menang. Tetapi pada saat itu Gideon mulai memimpin 300 orang ini dia membagi menjadi 3 pasukan. Dan pada saat itu Gideon dia hanya menyuruh anak tentara-tentara bangsa Israel ini untuk membawa yang pertama sangkakala, yang kedua membawa buyung, yang ketiga membawa suluh atau obor. Nah, cuman ketiga hal itu yang diperintahkan Gideon kepada tentara Israel untuk membawa 3 hal tersebut. Nah, secara logika lagi ini tidak masuk akal. Ketika orang mau berperang harusnya membawa senjata
membawa pedang mungkin, membawa kayu mungkin, tetapi hal yang bertolak belakang yang dibawa oleh tentara bangsa Israel. Dan pada saat itu Gideon mulai memerintahkan supaya tentaranya mulai membuat gerakan melingkar di kemah-kemah dari tentara Midian. Dan pada saat itu Gideon memerintahkan kalau dia sudah meniup sangkakala, maka mereka harus mengikutinya, dan juga mereka juga harus membuang buyungnya. Nah, pada saat itu ketika Gideon mulai meniup sangkakala, mereka mulai membuang buyung tersebut dan mereka mulai meniup juga sangkakala. Dan di tangan kirinya mereka memegang obor. Nah, pada saat mereka melakukan itu, kacau balaulah tentara orang Midian. Mereka mulai berteriak, mereka mulai tercerai-berai, mereka mulai kacau balau, dan mereka mulai melawan sesama mereka. Mereka mulai membunuh sesama mereka. Mereka mulai takut, mereka mulai merasa gentar. Karena mereka berpikir, oh pasti ini tentara bangsa Israel yang berjumlah banyak. Oh ini pasti mereka sedang membuat satu strategi yang luar biasa untuk mengalahkan mereka. Mereka mulai panik, dan pada saat itu anak-anak tahu mereka semua dikalahkan oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Dan pada saat itu ada yang lari. Dan akhirnya Gideon dengan tentaranya mengejar tentara Midian yang lari dan membunuh mereka semua dan mengalahkan mereka semua. Nah, luar biasa ya anak-anak. Di sini kita lihat Gideon menjadi pahlawan Tuhan yang luar biasa buat bangsanya. Dia membela bangsanya, dia berjuang buat bangsanya supaya bangsanya ini merdeka dari bangsa Midian. Di sini kita lihat anak-anak, yang pertama tadi kita sudah belajar, ketika kita merasa bukan orang yang mampus, orang yang luar biasa, ketika kita merasa takut, kita minder, ketika diberikan tugas oleh guru mungkin, orang tua mungkin, atau kakak-kakak sekolah minggu mungkin. Tapi ketika kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup membangkitkan keberanian dalam diri kita, dan kita menjadi pribadi yang berani untuk melakukan segala apapun yang kita ditugaskan kepada kita. Dan yang kedua, apa yang dianggap dunia mustahil, apa yang dianggap oleh kita semua tidak mungkin, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Allah mampu berperang ganti kita dan kita diam saja. Di sini kita lihat bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak mungkin buat kita secara manusia untuk kita lakukan. Tapi ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan mampu mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oke, puji Tuhan. Mungkin ini firman Tuhan yang bisa Ibu Vita bagikan buat kita semua. Dan Ibu Vita yakin kita semua mendapat berkat dari firman Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semua kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan dan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau belajar dari kisah Alkitab pada hari ini yang telah kami pelajari, yaitu dari Gideon, yang walaupun Tuhan Yesus awalnya dia adalah seorang penakut, tapi ketika Tuhan Yesus dia berserah pada Tuhan, Tuhan membangkitkan keberaniannya di dalam dirinya. Dan kami juga mau rindu Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang Tuhan Yesus berani, dengan gagahnya Tuhan Yesus kami menjadi pribadi yang berani untuk melakukan
apapun Tuhan Yesus yang telah ditugaskan kepada kita. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan, walaupun dalam kehidupan kami mungkin ada hal yang mustahil buat kami lakukan, tapi kami mau yakin di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, ketika kami punya iman dalam Tuhan, Tuhan juga yang akan membela kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap seluruh anak-anak sekolah minggu di rumah Tuhan Yesus yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan Yesus. Setiap guru sekolah minggu yang telah terlibat juga Tuhan Yesus memberkati senantiasa Bapa. Pada saat ini kami mau tutup ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.